mahasiswa, selama ini banyak juga yang berprestasi di tingkat Mhm. internasional dan tingkat nasional ya, di bidang akademik. Akreditasinya apa nih, Pak? Akreditasinya A. Kece Radio, your easy listening station. Halo Kece People, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat ya, walaupun pandemi juga belum berakhir, tapi bukan berarti kita mager. Dan kali ini saya Tia Ezar bersama di Bincang Unesa, kita akan mengulik profil prodi. Kali ini saya berada di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, dan saya akan ngobrol dengan kaprodinya di S1 Pendidikan Bisnis. Beliau adalah Bapak Dr. Tri Sudarwanto, SPD MSM. Halo Bapak, apa kabar? Halo, baik. Pak Tri sehat ya? Sehat, betul. Oke, terkait dengan kegiatannya teman-teman mahasiswa ini Bapak, apa sih yang harus dipelajari? Ini juga informasi buat Kece People yang akan mencoba masuk Ya, untuk bisa menjadi keluarga besar dari pendidikan bisnis. ya. Untuk di pendidikan bisnis, Mm-mm. untuk paling banyak di dalam pembelajarannya adalah memang kita kan menghasilkan calon pendidik, ya, Calon calon pendidik. pendidik Mm-mm. di bisnis dan pemasaran. Mm. Ya, tentunya kita juga ada materi-materi tentang pendidikan dan materi-materi keilmuan, ilmu Mhm, murni mhm, khususnya di bidang bisnis dan pemasaran. mhm. Nah, sehingga dalam kegiatan pembelajaran ini aktivitas yang harus kita lakukan memang bagaimana kita bisa menyiapkan calon-calon pendidik di Mhm. bidang bisnis dan pemasaran. Oke, jadi itu menjadi salah satu mata kuliah unggulan ya Pak Iya, ya, betul. bisnis dan pemasaran. Mengapa akhirnya ini muncul di FEB Bapak, menjadi sebuah prodi dan namanya pendidikan bisnis? Apakah ini menjadi pantauan para dosen ini kayaknya di dunia kerja cocok ini, kita munculkan prodi ini? Ya, Atau sebelumnya prodi ini bernama prodi apa Pak? ya. Memang sebelum menjadi pendidikan bisnis, kita masih ke pendidikan tata niaga. Mhm, Ya, memang perkembangan sekarang ini di era bisnis dan pemasaran ini kita menyesuaikan mhm. di dunia kerja, Oke, menyesuaikan jadi di bidang menyesuaikan, teknologi oke. berkaitan dengan tata niaga itu para apa mungkin masyarakat belum 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 mengenal ya, atau belum familiar ya, sehingga Mhm. tahun ini kita akan bermimpi untuk merubah nama Merubah nama menjadi pendidikan bisnis. menjadi pendidikan bisnis. Ya, Artinya ini masih ada desain besar yang sudah dipersiapkan ya untuk para betul, dosennya termasuk kaprodinya ya untuk betul. bagaimana bisa anak-anak ini ketika lulus langsung terserap di sana. Nah, bicara Ya. itu Bapak untuk teman-teman ini, mereka lebih banyak terserap di mana Bapak lulusannya? Nah, untuk lulusannya memang paling banyak di dunia pendidikan. Dunia pendidikan. Iya, iya. Oke. Untuk menjadi calon pendidik Mhm. di bisnis dan Mhm. pemasaran Mhm. itu. Kemudian untuk mitra kerjanya Bapak? Nah, mitra kerja karena Mhm. kita di bidang pendidikan, mitra kerja kita adalah SMK. SMK. SMK di Oke. bisnis dan pemasaran Mhm. seluruh Jawa Timur. Mhm. Khususnya dalam kegiatan eh, praktek lapangan persekolahan ya. Mhm. Ya di mana PLP itu yang kemarin kalau dulu istilahnya PPL ya, sekarang di praktek lapangan persekolahan di mana anak-anak nantinya harus belajar Mhm. ya di PLP itu di sekolah-sekolah khususnya di SMK bisnis dan pemasaran di seluruh Jawa Timur. Oke, jadi ini informasi buat kece Ya, people yang ingin mengabdikan diri untuk menimba ilmunya dan bicara seputar bisnis. Nah, cocok kalau masuk di S1 Pendidikan Bisnis. ya, Kemudian Bapak terkait dengan tadi itu kan mitra kerja, ya, penerapan MBKM di prodi ini bagaimana Bapak? ya. Untuk memang penerapan MBKM di Mhm, prodi pendidikan bisnis kan di universitas kita diarahkan mewajibkan 40 SKS ya. Di mana 20 SKS itu kita mhm, lakukan melalui PLP, 20 SKS melalui KKN. melalui KKN. Ya, Mhm, sehingga itu yang diwajibkan sama universitas. Tapi mhm, tidak menutup kemungkinan para mahasiswa kita banyak yang mhm, ikut juga di asistensi mengajar, di magang juga ada mhm. ya, yang nantinya juga menjadi apa
nilai tambah Nilai bagi tambah. mahasiswa. Ya, Dapat soft ya skill soft juga skill ya. juga itu. Oke. Ya, Dan buat Kece People untuk prodi pendidikan bisnis ini adanya di kampus UNESA Ketintang gitu ya. ya betul. Dan bicara itu Bapak, apa sih fasilitas atau sarana prasarana yang bisa teman-teman mahasiswa dapatkan untuk menunjang proses belajarnya nih Bapak? Oke, untuk sarana dan prasarana memang fakultas menyediakan Mhm, namanya laboratorium, khususnya di laboratorium pembelajaran inovatif, mhm, laboratorium komputer, laboratorium micro teaching. mhm, Ini untuk ranah pendidikan dan keilmuan. Di mhm, samping itu juga sarana prasarana yang ada di sini masih ada juga mhm, ini lab pajak, lab perpajakan, mhm. lab kewirausahaan, lab praktek perniagaan, dan Oke. juga ada CMC juga. Apa itu Bapak CMC CMC? itu galeri, Oh, ya, galeri galeri. investasi yang, Galeri ya, investasi. Oke, jadi fasilitas yang disebutkan Pak Tri tadi ini bisa ya. dimanfaatkan oleh teman-teman sebagai sarana untuk penunjang belajarnya Ya, gitu ya. betul, itu. Mhm, Ya, itu mungkin teman-teman bisa memanfaatkan itu semua gitu. mhm, mhm. Sehingga nanti harapannya apa yang dihasilkan oleh prodi pendidikan tata niaga itu ibaratnya mahasiswa yang sudah komplek, ya, Oke. komplit gitu ya. Mhm. Seperti itu. Kemudian Pak, ini untuk Kece People nih, adik-adik Ya, siswa SMA, SMK dan MA ini yang ya, pengen masuk di S1 Pendidikan Bisnis. Kompetensi apa sih Pak yang harus mereka persiapkan untuk bisa diterima jadi mahasiswa di sini? ya. Kompetensi untuk di dalam pendidikan bisnis salah satu yang paling utama adalah Mhm. teman-teman ya mungkin eh, mempunyai soft skill ya, mempunyai soft skill dan hard skill berkaitan dengan komunikasi. Karena Komunikasi. ya, pertama satu output dari prodi pendidikan bisnis adalah penghasil calon pendidik. Ya, Oke. tentunya para namanya peserta didik Mhm, itu bisa berkomunikasi. Yang mhm, nantinya kalau misalkan jadi seorang guru, tentunya dia bisa berkomunikasi berkaitan dengan materi-materi bisnis dan pemasaran ke mhm. calon, peserta didiknya, gitu. Oke. Kemudian dan terkait dengan prestasi nih Pak, Ya, ada nggak sih Pak prestasi sivitas akademika di prodi pendidikan bisnis ini Pak? nah, untuk prestasi di, pendidikan bisnis, para dosennya itu, rata-rata juga mempunyai, kegiatan atau istilah rekognisi ya, dalam Rekognisi? dalam sana bahwasanya banyak kegiatan Mhm. dosen yang terlibat di dalam masyarakat. Oh Ya, salah oke. satu contohnya adalah, dia menjadi, eee instruktur berkaitan dengan LSP, Apa ya, itu Pak LSP? Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga untuk bidang Sertifikasi bisnis dan Profesi. Oh pemasaran. oke. Terus juga ada yang terlibat di dalam asesor asesor pendidik ya, Asesor, oke. ya, untuk PPG, Jadi aktivitas-aktivitas ya, penunjang yang nantinya penunjang, juga ya, bisa menjadi saluran prestasi juga ya, buat ya, itu dosennya Pak. Kalau itu dosen. mahasiswanya Pak? Mahasiswa selama ini banyak juga yang berprestasi di Mhm, tingkat internasional dan tingkat nasional ya. Di bidang akademik, mhm. contohnya didapat debat olimpiade-olimpiade yang diselenggarakan oleh kampus-kampus Waduh, di keren seluruh ini. Jawa Timur, Mhm, dan mhm. juga ada mahasiswa prodi kami yang juga menjadi juara non akademik untuk bidang olahraga di skala internasional juga. Waduh, ini luar biasa nih Ya, prestasinya. Ini ya, bisa jadi saluran motivasi ya, buat calon mahasiswa yang pengen masuk di S1 Pendidikan ya, Bisnis. Banyak sekali ya, kakak-kakak tingkatnya nih yang punya ya, prestasi, nggak cuma ya, akademik, tapi ya, juga non betul. akademik. Skalanya nggak cuma nasional loh ya, Ya, nasional. internasional gitu Nggih. kan. Dan untuk S1 Pendidikan Bisnis Bapak akreditasinya apa nih Pak? Akreditasinya A. Ah ya, waduh luar Nah, biasa. A Ban PT ya dari A Ban Badan PT. Akreditasi Iya, Nasional Perguruan nggih. Tinggi. Kemudian Bapak, ini kalau misalnya nih teman-teman di luar sana, saya mewakili Hmm, teman-teman yang pengen tahu banyak ya. terkait aktivitas dan apapun yang ada di pendidikan bisnis, saya bisa mengakses di mana? Ya, mungkin di websitenya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ekonomi dan Bisnis, atau mungkin bisa ke websitenya Prodi Pendidikan Bisnis. Nanti Prodi pendidikan bisnis. teman-teman atau mungkin alumni bisa melihat secara langsung eh,
webnya, nanti di situ akan nampak apa saja yang ada di situ, mulai dari identitas, profil, dan juga sarana dan prasarana yang ada di prodi pendidikan bisnis. Oke, yang pasti lengkap ya kalau Ya, teman-teman bisa mengakses di sana. ya. Untuk akun sosmednya ada ya Pak ya? Akun sosmed. Sosial media mungkin Instagram Oh atau iya, Facebook, ada, Twitter ya, ada ya? Oke, ya. tinggal keywordnya mengetik pendidikan bisnis begitu. Ya. Oke, Bapak ini kita pengen tahu nih pesan Bapak kepada Kece People khususnya untuk teman-teman calon mahasiswa yang mau masuk Ya. di S1 Pendidikan Bisnis. Apa Bapak? Ya, untuk calon-calon calon-calon peserta didik yang mau menjadi mahasiswa pendidikan bisnis, outputnya adalah penghasil calon pendidik. Ya, mungkin juga para alumni di SMK, SMA, kalau mau menjadi calon pendidik di bisnis dan pemasaran bisa. Dan tidak menutup kemungkinan juga bisa menjadi praktisi di bidang bisnis dan pemasaran. Wow, Gitu. keren nih praktisi di bidang bisnis dan pemasaran. Konsultan juga Konsultan ya juga, berarti. ya. Oke Bapak, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Tri bisa diserap baik informasinya oleh teman-teman, oleh Kece People, dan juga menjadi harapan kita bersama supaya semua sivitas akademika terutama di S1 Pendidikan Bisnis ini menjadi sivitas yang unggul gitu ya. Terima kasih Pak Tri sudah berbagi banyak sekali informasi. Mudah-mudahan cukup bermanfaat dan memantapkan pilihan Kece People untuk bergabung bersama di keluarga besar S1 Pendidikan Bisnis di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Saya pamit undur diri, Tia Ezar di Bincang Unesa kali ini dan juga Pak Tri tentunya. Oke, buat teman-teman jangan lupa untuk selalu subscribe dan juga selalu cari informasi semua kegiatan di channel YouTube Kece Media by Unesa. Tia pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kece Radio, your easy listening station. Kece Radio.